Pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salah satu anugerah anak-anak kita berani tampil. Terima kasih anak-anak, kamu sudah paling tidak mengajarkan kepada kami untuk selalu mempersiapkan hal-hal yang baik untuk ibadat, untuk doa-doa kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kamu sudah menerima cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang pemuda yang mobilnya mogok di tengah jalan. Tidak ada orang yang lewat karena hari juga mulai gelap dan gerimis. Tetapi tiba-tiba muncul mobil gerobak yang disopiri oleh orang tua. Orang tua itu kemudian turun tanpa basa-basi. Dia mendekati anak itu lalu membantu untuk memperbaiki kendaraannya. Dia buka kap, dia periksa dan lain sebagainya. Mobil itu kemudian bisa hidup kembali. Lalu anak muda itu sebagai rasa syukur dan terima kasihnya, dia mengeluarkan uang dari sakunya. Lalu dia hendak menyerahkan kepada orang tua itu. Bapak tua itu hanya tersenyum. Tetapi kemudian ia menolak uang ucapan terima kasih dari anak muda itu. Lalu orang tua itu mengatakan, kamu tidak berhutang apa-apa dengan saya. Dulu saya juga pernah mengalami hal yang sama. Mobil tua saya ini mogok. Lalu tiba-tiba ada orang muda yang membantu saya. Lalu saya mau bayar. Lalu orang muda itu mengatakan dia dengan pesan yang baik, tidak usah kayak. Lalu kata-katanya yang diingat oleh orang tua itu, besok saya juga akan mengalami hal yang sama. Kalau Bapak mau mengasihi saya, berikan saja atau usahakan kalau besok ada orang yang bermasalah di tengah jalan, bantulah mereka. Itu kata orang muda yang dulu membantu kakek itu. Maka pesannya kepada anak itu, buatlah hal yang sama nanti ketika kamu juga mengalami kesulitan. Kamu sudah menerima bantuan secara cuma-cuma. Kamu ingin membayar saya, nanti bayarlah dengan cara yang sama, yakni membantu orang dalam kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ceritanya selesai. Hanya kisah sederhana ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita telah menerima rahmat berkat
yang cuma-cuma dari Allah. Karena itu berikanlah juga hal yang sama kepada sesama. Kita ini semua orang yang pantas ditolong secara cuma-cuma. Kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Pertama, dari kitab Keluaran tadi, bagaimana Musa benar-benar berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan mengingatkan kepada orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan Tuhan, saya sudah bantu kamu, saya sudah menemani kamu, saya sudah membebaskan kamu dari Mesir, asal kamu taat dan setia dengan firman-Ku, dengan perjanjian-Ku, maka aku akan menjadikan kalian imam, aku akan menyelamatkan kalian. Membantu orang baik itu banyak disukai orang, atau banyak orang yang mau membantu orang yang baik. Tetapi bagaimana dengan orang yang ada di dalam kesulitan, orang yang penuh dosa, orang yang durhaka? Lalu Paulus mengatakan, banggalah menjadi orang atau pengikut Yesus, karena kalian bukan ditebus saat kalian baik-baik saja, tapi saat kalian dalam dosa, saat hidup kita berdosa. Tidak banyak orang yang mau mati untuk orang yang berdosa kecuali Tuhan. Oleh karena itu Matius tadi mengingatkan kepada para muridnya, kalau kamu pergi, pergilah dengan setulus hati. Kalau kamu bertemu dengan orang sakit, sembuhkan dia. Kalau kamu ketemu dengan orang mati, bangkitkan dia dan doakan dia. Karena kamu sudah diberi cuma-cuma, maka kamu juga harus memberikan dengan cuma-cuma. Seperti apa Bapak Ibu, saudara-saudari melakukan hal yang baik dengan cuma-cuma? Jika kalian bisa tampil atau menginspirasi orang di dalam kesulitan dengan hidup lebih bersemangat, itu juga berarti membalas rahmat Tuhan. Jika seorang suami mampu menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan dalam keluarga hanya karena marah dan sakit hati, itu juga cara untuk membalas rahmat Tuhan. Bila atau jika saja seorang istri yang biasa cerewet dan tidak mau kalah, mudah tersinggung, emosi, dan saat itu bisa memahami sedikit saja, itu juga menjadi berkat dan rahmat. Dan jika kita memilih untuk menahan diri, untuk tidak menyebarkan gosip yang bukan-bukan, atau komentar yang negatif atas tetangga kita, atas orang-orang yang menghadapi persoalan, itu juga rahmat dan berkat untuk membalas kebaikan Tuhan yang cuma-cuma. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersyukur yang sejati itu adalah ketika kita tidak berhenti untuk mensyukuri diri kita sendiri, kesenangan diri kita sendiri, tetapi berbagi dengan orang-orang lain. Tuhan memberkati.